wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah berikan kita istiqamah dalam taat hingga akhir hayat. Mengawali khutbah ini, saya ingin berpesan untuk kita semuanya, berwasiat untuk kita semuanya yang hadir atas izin Allah pagi ini di rumahnya, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena bila bertakwa, engkau akan diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Jika bertakwa, maka engkau akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa saja mereka yang bertakwa. Karena itu saya berkeyakinan, saya berdiri di hadapan orang-orang yang akan selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Begitu yang Allah janjikan, dan janjinya adalah sebuah kebenaran. Itu mengapa kemudian kita berkumpul di tempat ini, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang istimewa, orang-orang pilihan. Karena itu, perkenankan dalam waktu yang singkat ini saya mengemas sebuah tema khutbah, berkurban demi mendapatkan keridhaan yang Maha Rahman. Jamaah salat Idul Adha yang semoga terus Allah berikan kepada kita keberkahan. Kita semua sama tahu bahwa saudara-saudara kita saat ini terkonsentrasi di kota Mina. Mereka sedang menyelesaikan bagian-bagian akhir dari manasikul hajj. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita sepakat, siapapun yang berhaji, mereka adalah orang-orang yang diundang secara khusus oleh Allah. Mereka bahkan tidak lagi berfikir ketakutan. Kendati pun saben tahun diinformasikan banyak jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia dalam pelaksanaannya, sedikit pun mereka tidak gentar. Bahkan mereka rela berpisah dengan anak keluarga, sanak famili, karena mereka yakin betul tidak ada jaminan yang memberikan kepada mereka akan kembali ke tanah air sepulang haji. Tetapi mereka tetap melakukannya. Itulah mengapa mereka yang berhaji adalah orang-orang pilihan. Sama ketika tadi kita mendengar orang-orang yang rela berkurban, ada 5 ekor sapi dan puluhan ekor hewan kambing yang akan disembelih setelah sholat Idul Adha ini. Maka kita juga harus berkeyakinan, siapapun mereka
yang rela mengeluarkan hartanya di jalan Allah, mereka adalah orang-orang pilihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sunan Tirmidzi, bila mereka melakukan sembelihan pada hari Idul Adha, mereka berkurban, mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan keridhaan yang Maha Rahman, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang sedang melaksanakan sebuah perbuatan yang itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan tidak ada amalan yang paling Allah suka kecuali seseorang yang mengalirkan darah dari hewan kurban mereka. Bahkan mereka diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya keadaan mereka di dunia, mereka yang menyembelih hewan kurban sudah diberikan bocoran dalam tanda kutip tentang keadaan mereka nanti di yaumil qiyamah. Saat banyak orang ketakutan, saat banyak orang berlarian, ketahuilah mereka yang hari ini berkurban di jalan Allah demi mendapatkan keridhaan dari Yang Maha Rahman. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan mereka. Mereka orang-orang yang akan disambut dengan hewan kurban yang mereka sembelih pada saat hari raya Idul Adha. Itulah mengapa dari mimbar ini saya ingin menyuarakan bahwa ketika engkau berkurban, maka cukup itu sebagai sebuah bukti engkau bukan orang biasa, karena engkau menjadi orang yang rela mengeluarkan harta, dan sebagai bukti engkau percaya kepada Tuhan semesta raya, dan sebagai bukti bahwa engkau percaya adanya hari akhirat. Mengapa kemudian Allah sampai bertanya kepada hambanya, wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Allah tanya kepada hambanya, dan apa keberatan mereka? Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa kana Allahu bihim alima. Dan Allah terhadap mereka mengetahui apa yang kau keluarkan di jalan Allah. Allah mengetahui dan Allah menyukai apa yang kau lakukan. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, bila engkau sudah rela melakukan sesuatu amalan yang engkau tahu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah amalan yang dicintai oleh Yang Maha Rahman, ketahuilah engkau adalah orang-orang pilihan. Lalu mereka yang tidak berkurban, padahal mereka mempunyai kemampuan Nabi titip pesan, mereka yang mempunyai harta, keluasan rizki, tetapi mereka enggan berkurban dengan berbagai alasan. Nabi berpesan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dan barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki walam yudhi, dan mereka orang itu tidak berkurban, maka Nabi titip pesan, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah orang tersebut jangan mendekati tempat salat kami. Seakan Nabi ingin berkata, engkau yang mempunyai rezeki tetapi tidak mau untuk berkorban di hari yang suci ini adalah orang yang kata Nabi tidak pantas untuk datang ke masjid. Jemaah, karena engkau mengetahui ini amalan setahun sekali, hukumnya sunnatun muakkadatun alal kifayah, bukan seumur hidup satu kali, tetapi setiap tahun engkau dianjurkan untuk berkurban di jalan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah ceritakan mereka yang berkurban, Allah puji mereka yang berkurban, bukan orang sembarangan seperti mereka yang berhaji. Mereka adalah orang-orang pilihan. Ketika kurban, ibadah kurban adalah sebagai bukti syiar agama Allah, maka Allah memuji mereka. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub.
Hari ini siapapun engkau yang berkurban masuk dalam kategori ayat yang Allah firmankan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Adakah kebanggaan yang melebihi saat engkau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah kebahagiaan yang bisa melebihi saat keberadaanmu diceritakan di dalam Al-Qur'an? Mereka orang-orang yang berkurban adalah orang-orang yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mensyiarkan agama Allah, dan itu hanya terjadi, kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Keinginan untuk berkurban adalah karena dorongan ketakwaan di dalam dada yang begitu hebat. Begitu kata Allah. Lalu rasanya kita tidak berlebihan bila menyimpulkan kebalikannya. Engkau yang punya kemampuan lalu tidak berkurban, jangan-jangan tidak ada energi takwa di dalam hatimu sehingga engkau tidak tertarik untuk mempersembahkan setahun sekali untuk Dia yang engkau ruku dan sujud, amalan yang dicintai oleh Yang Maha Rahman. Apa yang mencegahmu kemudian menahan harta dari berkurban setahun sekali untuk kau temukan harta itu nanti di yaumil qiyamah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari mimbar ini saya ingin menggelorakan, kita kudu terpacu motivasi dengan saudara-saudara kita yang berhaji. Mereka keluarkan uang puluhan juta bahkan ratusan juta demi melaksanakan sebuah amalan yang Allah suka. Mereka yang berhaji telah memberikan pelajaran konkret kepada kita semuanya. Engkau tidak diminta untuk berpisah dengan keluargamu. Engkau tidak diminta untuk berlelah-lelah berhari-hari berbalut pakaian ihram, mengeluarkan harta yang begitu banyak. Tidak, seekor kambing yang begitu murah yang hanya dihitung dengan angka jutaan, engkau tidak mau melakukannya padahal engkau punya rumah, padahal engkau punya mobil mewah, padahal engkau punya kendaraan, adalah terlalu sederhana bila engkau wujudkan demi sang kekasih sejati, Dia Allah yang Maha Rahman. Maka jamaah, dari mimbar ini saya ingin mengajak kepada kita semua, jangan sampai seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang merugi dari lantaran mereka tidak percaya. Mana umat Nabi Muhammad yang mereka katanya rindu menatap wajahnya? Mana umat Nabi Muhammad yang mereka mendambakan syafaatnya saat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah arahan di hari raya Idul Kurban, hendaklah kalian meneteskan darah dari hewan kurban, karena darah itu sebelum menetes membasahi bumi telah diterima oleh Allah dalam keridhaan. Apakah engkau tidak percaya dengan sabda dari manusia yang kita cinta? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sahabati Rasulillahi ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dari mimbar mulia ini kami meminta, di hari yang paling banyak kau bebaskan manusia dari siksa api neraka, kami mengemis kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bila keduanya telah tiada atau seorang dari mereka telah tiada, ya Rabbana, di hari mulia ini kami meminta, luaskan kubur mereka, jadikan taman syurga, penuhi dengan cahaya. Ya Allah, kami berharap kepadamu, kau berikan kami kemampuan untuk bisa berkurban di tahun ini, karena kami tidak mengetahui apakah tahun mendatang kami akan masih bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Tetapi ya Allah, bila engkau tidak berangkatkan haji kami tahun ini, bila engkau belum tentukan kami berhaji tahun ini, kami mohon tentukan kami untuk bisa mengamalkan sebuah perbuatan yang paling engkau suka. Ilahana, masih ada tersisa hari ke depan di hari tasyrik. Berikan kami kemampuan untuk bisa berkurban. Kami ingin mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ilahana, hilangkan sifat bakhil dari diri kami, jadikan kami terus tidak pernah lelah untuk melakukan ketaatan dan rela berkorban dengan apapun demi mengharapkan keridhaan darimu ya Allah, demi mengharapkan keselamatan di hari yang paling mengerikan, saat kau kumpulkan semua manusia untuk sebuah keabadian. Ilahana ya Maulana, berikan kami keistiqomahan dalam melakukan ketaatan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.